Assalamualaikum, hai semua. Masih di catatan istimewa guys. Hirohito, yang nama resminya adalah Kaisar Shua, adalah Kaisar Jepang yang ke-124 menurut urutan suksesi tradisional. Ia memerintah Jepang dari tahun 1926 hingga 1989. Ia lahir pada tanggal 29 April 1901, kemudian meninggal dunia pada tahun 1989 setelah memerintah selama 63 tahun. Menjadikannya Kaisar Jepang dengan masa pemerintahan dinyatakan terpanjang dalam sejarah. Selama masa pemerintahannya, Jepang mengalami perubahan besar, termasuk periode Perang Dunia II. Setelah kekalahan Jepang dalam perang tersebut, meskipun sejumlah pemimpin militer diadili dan dihukum oleh sekutu, Hirohito tetap memegang gelar kaisar dan memainkan peran penting dalam rekonstruksi Jepang sebagai negara demokratis di bawah pendudukan sekutu. Kaisar Hirohito tidak dihukum setelah perang tersebut karena adanya keputusan politik yang diambil oleh sekutu, terutama Amerika Serikat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan ini. Berikut beberapa alasan sekutu tidak menghukum Kaisar Hirohito setelah Perang Dunia II versi catatan istimewa. Bagi kamu yang penasaran, tonton sampai habis. Namun sebelum lanjut, bagi kamu yang baru gabung di channel ini, terus dukung channel dengan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya, agar kamu terus mendapatkan notifikasi info baru dari catatan istimewa. Yang pertama, perubahan strategi. Perubahan strategi sekutu setelah Jepang menyerah pada Agustus 1945 mencerminkan perubahan pendekatan mereka terhadap penanganan Jepang pasca perang. Aliansi sekutu memutuskan untuk mengubah strategi dari pendekatan yang bersifat menghukum sejumlah individu tertentu seperti Kaisar Hirohito menuju upaya rekonstruksi dan demokratisasi Jepang. Hal ini bertujuan untuk memulihkan Jepang pasca perang, mencegah kemungkinan perang saudara, dan memperkenalkan prinsip-prinsip demokrasi ke dalam struktur politik dan sosial Jepang. Pendekatan ini melibatkan berbagai langkah, termasuk pembubaran kekuatan militer Jepang yang kuat, pengenalan konstitusi baru yang menegaskan prinsip-prinsip demokrasi, serta upaya untuk membangun kembali infrastruktur ekonomi dan sosial Jepang. Selain itu, pendekatan ini juga mencakup upaya untuk menghapus unsur-unsur ekstremisme nasionalis dan militerisme dari budaya Jepang, serta mempromosikan perdamaian dan kerjasama internasional. Dengan demikian, perubahan strategi sekutu ini menandai transisi dari pendekatan yang bersifat hukuman terhadap Jepang menuju upaya rekonstruksi, demokratisasi, dan perdamaian jangka panjang di Asia Pasifik. Yang kedua, kebutuhan untuk stabilitas. Pertimbangan mengenai stabilitas politik dan sosial memang sangat penting dalam konteks sejarah dan politik internasional. Dalam kasus Kaisar Hirohito, keputusan untuk tidak menghukumnya mungkin didasarkan pada keinginan untuk mempertahankan stabilitas di Jepang pasca Perang Dunia II. Kebijakan ini dapat dianggap sebagai upaya untuk mencegah terjadinya ketegangan dan perlawanan yang lebih besar di tengah masyarakat Jepang yang masih dalam proses, termasuk faktor-faktor budaya, sejarah, dan politik. Meskipun keputusan tersebut mungkin menuai kontroversi, tujuan utamanya mungkin adalah untuk memastikan stabilitas dan rekonsiliasi di Jepang. Yang keempat, keuntungan politik. Amerika Serikat memiliki kepentingan politik yang kompleks setelah Perang Dunia II, terutama dalam menjaga hubungan yang baik dengan Jepang. Meskipun Kaisar Hirohito memiliki peran dalam perang,
Amerika Serikat memutuskan untuk tidak menghukumnya secara langsung karena hal itu dapat mempengaruhi hubungan diplomatik dan kestabilan regional. Saat ini, Amerika Serikat fokus pada rekonstruksi Jepang dan membangun kembali negara tersebut sebagai sekutu yang kuat di Asia Pasifik. Keputusan ini juga membantu memperkuat hubungan antara kedua negara dan mempromosikan perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut. Namun perlu diperjelas bahwa meskipun Kaisar Hirohito tidak dihukum secara pribadi, banyak pemimpin militer Jepang dan pejabat pemerintah lainnya diadili dalam pengadilan militer internasional untuk Timur Jauh di Tokyo atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Demikian seputar beberapa alasan sekutu tidak menghukum Kaisar Hirohito setelah Perang Dunia II versi catatan istimewa. Bagi kamu yang punya tambahan atau koreksi seputar sejarah Kaisar Hirohito, tulis di kolom komentar ya. Sampai sini dulu guys. Sampai bertemu kembali di catatan istimewa selanjutnya. Wassalam.